Ya, kecewa deh guys. Tadi padahal udah ada perwakilan dari tiap pendukung, tapi akhirnya pada mengundurkan diri. Jadi mereka akhirnya mengurungkan niat untuk dipertemukan di dalam satu panggung. Sayang ya, padahal daripada ribut-ribut gitu. Ini gue gak ngomong semua netizen ya, tapi beberapa dari netizen-netizen oknum sih kalau gue bilang ya. Yang akhirnya mereka jadinya fitnah-fitnah orang gara-gara urusan orang lain. Begini guys. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang viral, kontroversial, dan ramai diperbincangkan di media sosial. Di video kali ini kita akan membahas polemik yang kembali memanas antara Densu, Endah, Pesulap Merah, hingga ikut menyeret nama Emma Waroka dan bahkan Luna Maya. Isu yang awalnya hanya berputar di seputar pengakuan dan konten mistis, kini justru berkembang menjadi saling tuding, dugaan fitnah, ajakan debat terbuka, hingga munculnya ancaman boikot terhadap pihak-pihak yang dianggap berpihak. Yang lebih mengejutkan lagi, di tengah panasnya perdebatan tersebut, muncul perkembangan baru. Densu dikabarkan sempat mengundang perwakilan dari kedua kubu untuk dipertemukan dalam satu forum agar semuanya dibahas secara terbuka. Namun, rencana itu justru batal karena para perwakilan memilih mengundurkan diri. Di sisi lain, Emma Waroka memberikan klarifikasi terkait sosok Fitri yang disebut-sebut hanyalah cerita rekayasa, sementara isu mengenai Gunung Kawi dan berbagai spekulasi lain juga semakin ramai diperbincangkan oleh netizen. Lalu, benarkah Densu sedang memihak salah satu kubu? Apakah tudihan terhadap Endah memang memiliki dasar yang kuat? Dan mengapa nama Luna Maya sampai ikut terseret dalam perbincangan yang semakin melebar ini? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Cibit-cibit jangan dicabut. Nggak apa-apa. Namanya hidup masa mau muda terus. Yang ngomong ntar ya. Aku ke Gunung Kawi dulu. Soalnya betapa di Gunung Kawi. Caper ya. Dan ini ya, maksudnya kayak masih wow, dia pesugihan, wow, dia gini gitu. Bisa sih mau. Thanks. Kalaupun one day gue ke Gunung Kawi karena gue trekking ya guys. Ada satu wisata, satu itu katanya. Kalau kesana udah. Jawa mana sih? Jawa Tengah. Kapan pulangnya lagi? Kalau tau kayaknya lo harus curiga sama gue, Kak. Gue juga gak kaya-kaya. Lo kayak deh. Oh iya, Lo gak nyari kekayaan. Di keadaan ekonomi yang amat sangat bobrok di tahun 2026 ini kenapa gue kepikiran pengen main dukun nih? Kayak gue jadi mikir kagak ada cara lain gitu selain main dukun nih. Apa iya gue kudu ke Gunung Kawi nih bertapa 7 hari 7 malam? Makin sini keadaannya makin kagak jelas nih masalahnya. Ya kan? Ya yang korupsi lah. Ya yang Nadiem tiba-tiba 10 tahun plus 5 tahun penjara padahal menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Orang-orang baik nih di Indonesia diinjak-injak. Terus dapat lagi info katanya Indonesia 2030 akan tiada. Kan gue jadi takut. Jadi gue mikir apa iya kudu gue main dukun nih supaya gue tiba-tiba tajir melintir ngejeledar dalam waktu 1 minggu gitu misalnya. Apa gue kudu miara tuyul? Pesugihan kali ya, pesugihan. Jadi ternyata memang bener ya, banyak orang yang masih mempercayai santet hingga hari ini. Dan memang ada rumornya kan, selebriti-selebriti tanah air ini yang meninggal karena santet. Coba tolong kasih kita artikel-artikelnya. Muncul juga nih rumor dan spekulasi liar kalau beliau ini terkena santet atau ilmu hitam, kiriman ilmu hitam. Tapi dugaan ini tuh ya masih simpang siur nih, belum terbukti. Ada sebagian yang mempercayai, ada sebagian yang enggak. Karena kan kalau orang yang percaya medis kan kayak ya orang ini karena sakit kok gitu, karena sakit kanker serviks. Sangat memungkinkan sekali kalau seorang Julia Perez ini mungkin karena konfliknya atau suatu dan lain hal dikirimi sesuatu yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan ya.
Barusan aku nonton podcast kan, seliweran di FYP. Udah ada lagi satu orang yang menceritakan kisah aktor yang pergi ke Gunung Kawi. Si abang-abang pakai topeng tapi nampak ada janggutnya. Nampak kalian kan, nonton kalian kan. Kalau mereka menceritakan aktor dan aktrisnya, macam mana kalau aku menceritakan dukunnya? Mau nggak? Nah, jadi ceritanya yang kenal aku lah dulu zaman dahulu kala, tahulah ya kan. Siapalah bapak mertuaku itu. Pasti kalian tahu, yang tahu-tahu aja siapa gitu kan. Kurasa bukan hanya seleb yang ke selebritis apa, bukan. Dukun sendiri pun pergi ke Gunung Kawi. Mungkin ya setelah aku pikir-pikir, dia nih sebenarnya tidak sanggup menangani kasus ini gitu kan. Tapi dia langsung ke Gunung Kawi, minta tolong sama Gunung Kawi. Semacam dia tuh seperti broker gitu. Jadi si dukun ini juga pergi ke Gunung Kawi, yang datang ke dukun ini juga dianjurkan ke Gunung Kawi. Dan kalian percaya atau enggak? Karena aku menantu di rumah itu, aku sendiri. Akulah yang membersihkan kamar ritual itu ya. Kurasa Dedemit itu udah kenal semuanya dengan aku. Inilah cerita kisah hidupku. Bagi followersku yang lama, mereka tahu lah aku nih menantunya dukun dulu. Waduh, serem banget ya. Bentar, kebohongan Enda terbongkar. Anak kecil memang sepolos itu katanya gitu guys. Waduh. Jejak digitalnya Enda kini viral lagi ya. Saat Enda yang mencuci baju di rumahnya, ternyata Thalia keceplosan saat menjawab pernyataan Iis Dahlia gitu guys. Waduh. Cici situ biar kelihatan. Maksudnya Cici yang pura-pura karena jadi Cici. Tuh, maksudnya pura-pura apa tuh? Cici kalau umpamanya Bunda nyuci, Cici suka bantuin nggak? Enggak. Kenapa? Oh, punya ayah nanti sekolah. Ntar kalau udah sekolah dia suka bantuin. Kadang aku tuh kalau misalnya sama anak-anak, mereka tuh sering cucinya itu sambil mandi di bathtub cuci baju. Ya. Ya sini. Pura-pura katanya kayak. Itu katanya muka lihat si Enda guys, lihat itu aduh. Cici situ biar kelihatan. Alatnya nyuci ya biar kalau gede kayak Bunda katanya. Waduh. Maksudnya Cici yang pura-pura karena habis itu menurut dia akan dicuci lagi. Oh, jadi dia akan dicuci lagi katanya. Waduh. Pura-pura. Ributlah, masa dah. Apa nih, dituding condong bela Enda. Dennis Margo tantang ya maksudnya pendukung kedua pihak buat hadir di program barunya ya. Tolong sampaikan sama semua netizen yang nuduh gue macam-macamnya. Suruh kumpul di sini. Gue siapin podcast masal buat mereka biar bisa sampaikan semua unek-unek ya, asumsi dan keyakinan sama gue langsung. Begitu cara kesatria dan dewasa. Kalau yakin bener nggak usah takut, gue bakal marah. Gue janji, gue nggak bakal marah kata gue janji kata gitu guys. Program baru gue yang judulnya unek-unek netizen itu gue serius ya. Jadi kalau buat kalian yang memang kurang yakin, kalian bisa DM gue langsung. Tuh DM tuh kalau kalian nggak yakin tuh guys. Perwakilannya siapa, misalnya di pendukung siapa. Nanti kita data, nanti ada uang transport lah. Tuh ada uang transport juga guys ya. Kemudian apabila kalian pengen pakai topeng, boleh. Kalian tuh mau pakai topeng, mau pakai apa gitu ya, tutup aja gitu. Pengen pakai topeng boleh. Nanti dipertemukan nih dua belah pihak, berdialog nih, masing-masing dengan keyakinan dia masing-masing. Di unek-unek netizen, oke? Tuh ya. Apalagi ini guys, netizen sebut Luna Maya sering ke Gunung Kawi, isu awet muda dan kaya raya katanya gitu guys. Tuh, tudingan yang menyebut dirinya kerap pergi Gunung Kawi. Demi apa tuh? Demi awet muda. Dengar Luna Maya sering ke Gunung Kawi buat awet muda dan kayak banyak artis zaman dulu ke sana. Terus, bro, Gunung Kawi banget. You are the best lah. Cina katanya itu dibalas langsung sama Luna Maya guys. Waduh. Wow, tidak membutuhkan waktu lama, Luna Maya akhirnya memberikan balasan dengan gaya santai, asik. Waduh. Apa benar nih ya, jika orang yang sudah menggunakan sihir akan susah meninggal? Sebenarnya susah meninggal ini bukan karena malaikat itu nggak mampu mencabut nyawa ya. Sihir itu bagian dari istidraj. Istidraj itu sesuatu yang diulur-ulur sama Allah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
Allah kasih itu ke para pelaku maksiat, orang-orang yang masih ingkar, orang-orang pelaku dosa, dikasih banyak dunia, dikasih banyak kemampuan, sampai batas waktu tertentu, dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Tuh kan. Ya bener banget, teman aku yang indigo itu juga bilang kenapa pasar banyak dedemitnya karena hal ini ya guys ya, seperti komen ini. Dan di pasar tempatnya riba dan juga banyak orang yang saling menipu satu sama lain. Contohnya misalnya kayak timbangan diakal-akalin, katanya begitu. Sebelum aku ketemu sama temanku ini, aku nggak pernah berpikir kalau pasar itu adalah tempat yang paling banyak demitnya. Karena selama ini aku berpikir kayak mungkin tempat-tempat yang serem-serem itu gedung-gedung tua atau bangunan-bangunan besar yang terbengkalai. Ternyata pas aku baca komennya banyak banget orang-orang yang kayak kehabisan energi kalau dari pasar. Mungkin karena itu ya, karena banyak menyerap energi-energi negatif. Aku juga pernah pingsan guys di pasar dengan kondisi aku hamil waktu itu 8 bulan. Aku nggak tahu, aku lupa aku beli apa di pasar. Terus tahu-tahu aku udah pingsan aja gitu. Yang nolongin ya suami aku gitu. Aku udah di tepi-tepi ruko. Aku nggak tahu ini ada kaitannya dengan hal mistis keseraman pasar atau gimana. Yang jelas aku ini baru kali itu aku pingsan seumur hidup aku, dan pingsannya di pasar kondisi aku lagi hamil. Tapi kalau kayak diomongin tuh kayak yang masa sih pasar kan bukannya siang, bukannya malam. Terus kenapa harus serem? Iya nggak sih? Tapi aku punya kejadian satu lagi di pasar guys. Tapi waktunya nggak cukup. Waduh, waktunya nggak cukup. Mam udah nonton podcast Densu. Ternyata Fitri itu hoax ya ceritanya. Kata siapa Fitri hoax? Kata siapa Fitri hoax? Cerita skrip nggak ada, nggak cerita skrip itu. Udah teleponan sama Mamski. Jangan memfitnah loh. Jangan bikin fitnah ya. Orangnya udah hampir lewat itu. Udah nyaris lewat itu. Dan gak ada yang tahu keberadaannya di mana. Cuma kru JB. Pakai face priming 2 kali seminggu. Bukan skrip, boro-boro. Boro-boro skrip. Bisa disumpah kok demi Tuhan. Atas dasar apa pesulap merah bilang itu skrip? Hati-hati ya. Nanti jatuhnya kamu yang berdosa nanti. Hati-hati. Kalau kamu udah punya permasalahan dengan kamu pernah berkunjung ke sana, membuat nama seseorang mencuat, cukup sampai di kau saja. Tapi kalau untuk orang lain yang punya podcast dan mengutarakan pengalaman pribadinya, jangan kau bilang skrip. Jatuhnya fitnah. Ya? Ya? Jatuhnya fitnah. Aku udah bicara langsung sama orangnya. Orangnya nggak mau diwawancara siapapun lagi. Dan itu aku bilang sangat setuju. Karena kalau kamu sudah mengutarakan unek-unekmu, dan dia cerita lagi dari nol, tanpa skrip ya sama Mamski. Tanpa skrip sama Mamski. Sama percis ceritanya. Bukan skrip. Dan orang ini tidak menyebutkan nama Fitri juga, nama samaran, ya. Oke. Sudah dihubungi langsung. Ceritanya dari awal sampai akhir sama, bukan skrip. Kalau skrip orang pasti nggak bakalan bisa cerita. Kalau saya boleh memberikan pendapat pribadi setelah menyaksikan seluruh rangkaian video ini, saya melihat bahwa persoalan yang sebenarnya bukan lagi soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Justru yang paling saya soroti adalah bagaimana sebuah isu bisa berkembang jauh lebih besar dibandingkan fakta-fakta yang sebenarnya diketahui oleh para pihak yang terlibat. Menurut saya, media sosial hari ini memang punya kekuatan yang luar biasa. Dalam hitungan jam saja, sebuah potongan video bisa memunculkan ribuan komentar, ratusan asumsi, bahkan melahirkan berbagai narasi baru yang belum tentu berasal dari sumber yang benar. Ketika satu orang menyampaikan pendapat, akan muncul orang lain yang menafsirkan dengan versinya sendiri. Setelah itu muncul lagi kreator lain yang membahas versi tersebut, lalu penonton kembali membuat kesimpulan baru. Lama-kelamaan, orang sudah sulit membedakan mana fakta, mana opini, dan mana sekadar dugaan. Saya juga melihat bahwa Densu sebenarnya mencoba menawarkan ruang dialog dengan mengundang perwakilan dari kedua kubu agar bisa berbicara secara langsung. Walaupun akhirnya forum itu tidak terlaksana karena ada pihak yang mengundurkan diri, setidaknya ada upaya untuk mempertemukan kedua sisi agar persoalan tidak hanya berlangsung di kolom komentar.
Menurut saya, kalau memang semua pihak merasa berada di posisi yang benar, berdialog secara terbuka jauh lebih baik daripada terus saling menyindir melalui video atau media sosial. Yang membuat saya prihatin justru budaya di internet sekarang. Sedikit-sedikit langsung muncul ajakan boikot. Sedikit-sedikit langsung memberi cap bahwa seseorang pasti berpihak. Padahal belum tentu demikian. Bisa saja seseorang hanya sedang membahas suatu isu, tetapi karena tidak sesuai dengan harapan sebagian penonton, akhirnya langsung dianggap membela salah satu kubu. Menurut saya, pola pikir seperti ini justru membuat ruang diskusi semakin sempit. Lalu mengenai berbagai cerita mistis yang muncul dalam video ini, saya pribadi selalu memilih untuk berhati-hati. Saya percaya bahwa di luar kemampuan manusia, masih banyak hal yang belum kita pahami. Namun saya juga tidak ingin langsung mempercayai setiap cerita hanya karena terdengar dramatis atau disampaikan dengan penuh keyakinan. Saya lebih memilih mendengarkan semuanya sebagai sebuah informasi, kemudian membiarkan setiap orang menarik kesimpulannya masing-masing. Begitu juga ketika nama-nama publik figur mulai ikut disebut-sebut. Menurut saya, disinilah kita harus benar-benar menjaga cara berpikir. Jangan sampai hanya karena sebuah komentar dari netizen, lalu kita menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Seorang tokoh publik tentu memiliki resiko lebih besar menjadi bahan pembicaraan. Apapun yang mereka lakukan, seringkali langsung dikaitkan dengan berbagai spekulasi, padahal belum tentu semuanya benar. Saya juga merasa bahwa kita sebagai penonton memiliki tanggung jawab yang sama besarnya. Jangan mudah ikut menyebarkan potongan video tanpa mengetahui konteksnya. Jangan mudah percaya pada judul yang bombastis tanpa melihat isi videonya secara utuh. Dan yang paling penting, jangan sampai kita ikut menyebarkan tuduhan yang belum memiliki dasar yang jelas. Sekali sebuah tuduhan menyebar, dampaknya bisa sangat panjang bagi orang yang dituduh, bahkan ketika tuduhan itu nantinya terbukti tidak benar. Menurut saya, kreator konten juga mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya. Mengejar penonton memang penting, tetapi menjaga akurasi informasi juga tidak kalah penting. Karena sekali sebuah informasi dilempar ke publik, kita tidak bisa mengendalikan bagaimana informasi itu berkembang. Bisa saja niat awal hanya ingin berdiskusi, tetapi di tangan orang lain berubah menjadi fitnah atau bahkan kebencian. Saya pribadi berharap polemik seperti ini bisa segera menemukan titik terang. Bukan karena saya ingin melihat siapa yang menang atau kalah, tetapi karena saya yakin semua pihak pasti akan lebih tenang kalau persoalan diselesaikan dengan baik-baik. Kalau memang ada kesalahpahaman, lebih baik diluruskan. Kalau memang ada bukti, silahkan disampaikan. Tetapi kalau hanya saling menduga, saling menyerang, dan saling memancing emosi, menurut saya tidak akan pernah ada ujungnya. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Kita boleh memiliki pandangan yang berbeda. Kita boleh setuju atau tidak setuju dengan tokoh tertentu. Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan rasa hormat kepada sesama. Kritik boleh, tetapi tetap dengan cara yang santun. Tidak perlu menghina, tidak perlu mencaci, apalagi sampai mengancam. Pada akhirnya, saya melihat kasus ini memberikan pelajaran bahwa dunia digital bergerak jauh lebih cepat daripada proses mencari kebenaran. Isu bisa viral dalam hitungan menit, tetapi klarifikasi bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Karena itu, saya memilih untuk tidak berburu-buru mengambil kesimpulan. Saya lebih suka menunggu perkembangan berikutnya sambil melihat bukti-bukti yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kalau nanti memang muncul fakta baru, tentu pendapat saya juga bisa berubah. Karena menurut saya, orang yang bijak bukanlah orang yang selalu merasa paling benar, melainkan orang yang bersedia mengubah pandangannya ketika menemukan fakta yang lebih kuat. Itulah komentar saya mengenai video kali ini. Sekali lagi, ini adalah pendapat pribadi saya sebagai seorang kreator yang mencoba melihat persoalan dari berbagai sisi. Kalian tentu saja boleh memiliki pandangan yang berbeda, dan justru itulah yang membuat diskusi menjadi lebih menarik. Yang penting, mari kita sama-sama menjaga etika dalam berdiskusi dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah menurut kalian, langkah Densu untuk mencoba mempertemukan kedua kubu sudah tepat, atau justru ada cara lain yang menurut kalian lebih efektif untuk mengakhiri polemik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi ingat, sampaikan dengan bahasa yang santun agar diskusi kita tetap sehat dan nyaman untuk semua.
Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe ke channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan pembahasan viral berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.